Jadi itu sudah mulai dari tahun 2006 ya, 2005-2006. Pertama kali IAR ada itu kita ada di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat. Tepatnya di Kota Sukabumi. Tapi waktu itu kita masih bergabung dan meminjam fasilitas di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga. Kami melihat ada jenis primata ya, yaitu jenis makaka, monyet, ekor panjang, dan beruk. Dua jenis makaka itu tidak dapat status dilindungi di Indonesia. Sangat sering sekali diperdagangkan dan dipelihara dengan kondisi yang sangat memperhatikan. Jadi kami sangat-sangat tertarik untuk membuka tempat rehabilitasi untuk monyet dan beruk. Dengan beberapa kawan kami bentuk satu organisasi untuk bisa mulai mencari dana di luar negeri, mencari dana di seluruh dunia. Dengan tujuan pertama adalah untuk penyelamatan makaka. Dan juga waktu itu kita tertarik untuk membuat satu center untuk kukang, karena kita melihat banyak sekali 3 jenis satwa ini yang diperdagangkan dengan bebas di pasar-pasar. Harapan kita waktu itu supaya bisa membebaskan satwa liar di dalam perdagangan ilegal. Saya sendiri bertemu dengan Pak Alan Knight di UK. Dia merasa cukup tertarik dengan proyek yang kami mau jalankan, dan begitu International Animal Rescue di UK mulai memberi pendanaan. Di situ kami membentuk satu program penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran makaka, monyet, ekor panjang, dan beruk. Dan pada saat itu, setelah 2 tahun berjalan, tahun 2007 sih, International Rescue meminta organisasi yang kami bentuk itu menjadi bagian dari International Rescue secara lebih luas. Pada awal 2008, organisasi Yayasan IAR Indonesia atau JIARI singkatnya dapat status legal di Menteri Hukum dan HAM, dan itu dari situ sudah bergerak di atas nama IAR Indonesia. Kenapa ada IARI di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang? Ibu Karmele bersama teman dari NGO juga melakukan rescue hingga translokasi di salah satu PT perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Ketapang. Dan ketika itu sudah selesai, Karmele diperkenalkan dengan Kepala Balai BKSDA Kalimantan Barat. Dan beliau menawarkan IAR mau membuka senter rehabilitasi di Kalimantan Barat. Kami juga tidak pernah pada saat itu, setelah berjalan sekitar sampai tahun 2009, belum ada juga rencana untuk membangun pusat baru atau untuk memindahkan proyek ke pulau baru ya, karena waktu itu kami masih fokus di Lampung, Sumatera, dan di Bogor. Kita waktu itu belum bisa menerima karena kita juga baru meresmikan tempat rehabilitasi di Ciapus, itu di Bogor. Namun pada tahun 2009 saya dapat permohonan untuk membantu beberapa orangutan yang dipelihara secara ilegal di Provinsi Kalimantan Barat. Kita dapat informasi lagi terkait orangutan yang dipelihara di Pontianak. Orangutan dipelihara ini orangutan namanya Jojo. Ternyata saya periksa rantainya itu sudah masuk di dalam dagingnya. Kemungkinan sudah bertahun-tahun dia dipasang rantai. Saya buka rantainya, saya mengobati lukanya, tapi begitu kami tidak punya tempat di mana kami bisa bawa Jojo, saya harus pasang lagi rantainya di kakinya sebelah. Saya cukup shock karena saya tidak siap untuk melihat orangutan yang kayak kondisi seperti itu.
Nah, baru di situ saya diberitahu sama kawan tidak ada tempat penyelamatan atau rehabilitasi di Kalbar saat itu yang khusus untuk orangutan. Itu sangat mempengaruhi secara emosional ya. Dan saya bisa merasakan seperti Jojo itu meminta tolong. Lihat kondisi Jojo itu benar-benar memukul saya, benar-benar membuat saya, oke, ini tidak benar dan harus ada solusi. Saya melihat orangutan masih bisa hidup seperti itu, menurut saya sangat tidak bisa diterima. Begitu saya kembali ke UK, saya meminta tolong dan mereka langsung respon sangat positif. Itu dimana muncul ide dan muncul rencana untuk membangun pusat rehabilitasi di Kalbar. Kalau tim di UK langsung membantu dengan pencarian dana, di sini Argito yang mengambil tanggung jawabnya untuk mencari lokasi di mana cocok ya, tempat tanah, mencari tanah di mana bisa membangun pusat rehabilitasi orangutan. Akhirnya kita survei untuk cari lokasi di tahun 2010 awal itu. Banyak kecamatan yang saya datangi, tapi belum ada yang cocok. Hingga akhirnya saya dapat informasi kalau di Kecamatan Muara Pawan itu tepatnya di Desa Sungaiwan Kiri, dan lokasinya cukup bagus. Masih ada pohon-pohonnya, masih ada hutan-hutan kecilnya. Dan akhirnya kita pembelian tanah pertama itu di 25 hektar pada saat itu. Jadi kita mulai bikin fasilitas kandang. Terus di tahun 2012 awal itu kita sudah aktif. Dari sebelumnya kita pemindahan pelan-pelan dan kita sudah aktif beraktivitas di tempat senter yang baru itu di Desa Sungaiwan Kiri. Pada saat kita bangun tempat penyelamatan orangutan dan setelah kita sudah bisa membangun fasilitas yang cukup representatif, yang sesuai standar internasional, orangutan sudah bisa diselamatkan, direhabilitasi, tentu kami tidak bisa berhenti di situ. Begitu kami bisa memberi solusi kepada permasalahan yang secara lebih holistik, tentunya itu akan membantu untuk mengurangi jumlah orangutan yang harus diselamatkan dan direhabilitasi. Dan itu yang dilakukan selama 10 tahun terakhir. Ya, mungkin kedepannya jadi akan lebih banyak bergerak di masyarakat, ya, mau itu melalui edukasi, mau itu melalui penyedertawan, atau juga pendampingan masyarakat dan community development. Sepertinya mungkin itu yang arah GRI ke depan.